dikoreksi. Jadi kemarin waktu kalian ujian tadwir itu banyak yang salah di pengucapan qalqalah. Jadi qalqalahnya kurang mantul. Qalqalah itu apa aja hurufnya? Untuk bujadin, qaf ba jim dal. Kemarin kecolongan ada yang membaca ghain disebut tetapi dia dipantulkan. Contohnya ghairil mag. Tidak boleh ya. Jadi ghain itu bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghainnya bukan bareng dipantulkan. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah sehat semua ya. Sedikit ngantuk ya Mbak Nikma, lemes, loyo. Semangat ya. Coba asmaul hurufi, yang asmaul hurufi aja ya, dibaca bersama-sama. Jadi asmaul hurufi itu karena kemarin waktu ditanyain ini huruf apa, jawabnya huruf ja. Jawabnya huruf ja. Padahal ja itu namanya apa? Jim. Kecuali dia berharokat fathah atau dhammah. Jadi kalau ditanyain ini huruf apa, jawabnya bukan ja. Jadi di situ cuma huruf jim, tidak ada harakatnya. Ketika ditanya ini huruf apa? Ja. Jadi sekarang bersama-sama baca asmaul hurufi. 1, 2, 3. Suaranya yang lantang, duduknya yang tegap. 1, 2, 3. Asmaul hurufil arabiyyati. Sebentar. Kalau sih kurang semangat loh. Ayo, duduknya yang tegap, suaranya dikeluarin semuanya. 1, 2, 3. Asmaul hurufil arabiyyati. Hamzu alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra za sin shin sad dad ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha ya hamzun musahhal alif muhal sad musham lam mughallab nun mukhfa. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Ya. Baik, dibuka bukunya tentang matlin. Mat itu artinya panjang. Matlin ini termasuk mat far'i atau mat asli. Mat far'i karena dia sudah memasukkan sebab. Kalau mat asli itu berarti mat yang tidak memasukkan sebab mat. Apa? Cuman matobi. Jadi kalau matlin itu termasuk mat far'i. Kalau mat yang berpenyakit. Jadi kalau mat bab mat atau bacaan mat kok memasukkan sebab mat. Sebab mat ada berapa, Andir? 2. Apa Mbak Nikmah? Ya, sebutin. Hamzah dan sukun. Hamzah apa, Mesya? Alif yang tidak berharokat. Hamzah alif yang berharokat. Hamzah adalah alif yang berharokat. Jadi diingat-ingat ya, kalau hamzah itu Astagfirullahaladzim, sebab mat itu ada 2, ada hamzah dan sukun. Nah,
Matlin ini beda dengan mat alif kemarin. Kalau matlin itu hurufnya pakai huruf lin. Kalau mat alif kemarin itu hurufnya pakai huruf mat. Apa itu huruf mat? Sebutin. Alif, ya, waw. Sebab itunya syaratnya alif sebelumnya Fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah. Kalau matlin ini hurufnya memakai huruf lin. Hurufnya cuma 2. Ingat, kalau huruf mat itu hurufnya ada 3. Kalau matlin itu hurufnya ada 2. Ya dan wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Jadi syaratnya apa Mbak Nikmah? Cuman ya dan wawu sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya. Jadi apabila ada huruf lin bertemu dengan sebab mat sukun, jadi sebab matnya bertemunya dengan sukun, baik sukun lazim maupun sukun arid. Sukun lazim itu berarti apa? Sukun. Dia memang aslinya sukun. Kalau sukun arid, aridoh itu sesuatu yang baru, berarti sukun yang baru datang. Ingat, sukun arid itu sukun yang baru datang. Contohnya ya'lamuna, ketika Umi baca waqaf jadi ya'lamun, nunnya dibaca waqaf, dibaca sukun. Nah, sukun seperti itu dinamakan sukun arid. Nah, bersama-sama apa tadi matlin? Apabila ada huruf lin, ulangi bersama-sama yang kompak. Apabila ada huruf lin bertemu dengan sebab mat sukun lazim maupun sukun arid. Nanti dihafalkan ya. Yang kedua, hukumnya itu jaiz, Mbak. Jadi jaiz itu apa? Boleh dilakukan dan boleh tidak. Kalau wajib itu harus. Kalau jaiz boleh dilakukan dan boleh tidak. Kenapa? Karena ada riwayat yang berbeda di antara imam qiraat. Artinya ada beberapa imam qiraat itu membaca panjang, ada beberapa imam qiraat itu membaca pendek. Atau kita sebutnya dengan mukhtalafun fi. Contohnya wassoif. Nah, wassoif itu tulisannya sebenarnya wassoifi, tapi ketika Umi baca waqaf wassoif, fa-nya jadi sukun. Itu sukunnya sukun apa Mbak Lutfi? Sukun baru datang atau sukun yang sudah asli? Hah? Sukun baru datang atau disebut apa nih? Sukun arid. Sukun arid. Contoh min khawf. Matlin bukan Mbak Nikmah? Ya, kenapa Mesya? Min khawf, karena di situ terdapat huruf yang berharokat fathah setelahnya. Hurufnya apa? Harus disebutkan, harus detail. Di situ ada huruf Kha yang berharokat fathah dan setelah huruf linnya apa? waw. Nah, karena di situ terdapat huruf lin berupa waw sukun dan sebelumnya Terdapat huruf wa yang berharokat fathah. nah, terus Dan setelahnya bertemu dengan sebab mat sukun alif. di mana? Huruf fa. Di huruf A. Jadi ketika ditanya itu harus detail ya jawabnya. Misal min khauf, itu kenapa dinamakan matlin? Karena terdapat huruf lin berupa waw sukun sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya terdapat sebab mat sukun arid pada huruf fa. Gitu ya. Yeah. Sekarang dibagi jadi 2 kelompok ya. Jadi Umi tes
kepahaman kalian dibagi jadi 2 kelompok. Nanti Umi membacakan sebuah ayat. Kalau nanti Umi wakaf, cepet-cepetan. Jadi ini matlim atau bukan, dan harus dijelaskan matlim karena apa, sukunnya sukun apa. Paham? Paham. Sekarang dibuka juz surat Al-Qalam. Juz berapa berarti Al-Qalam? Juz 29. Dibuka surat Al-Qalam juz 29. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyikumul maftun. Maksud bukan? Langsung angkat tangan. Jadi cepet-cepetan gitu ya. Berarti kefokusan. Diulangin lagi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maklin? 11. Bukan. Kenapa? Karena kan al-adhim itu termasuk dari bagian maf'ul sukun. Matahari tersebut. Pintar. 1-0. Lanjut. Langsung cepet-cepetan angkat tangan ya, perwakilan kelompok. Di apa? Telinga dan matanya digunakan. Hammazim masya'in binamim. Andin? Itu bukan termasuk dari matlin karena binamim itu merupakan maf'ul sukun. Oke, pintar. 2-0. Lanjut. Jadi nggak semuanya sukun itu termasuk matlin. Jadi harus teliti ya, Mbak. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Andin lagi? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena itu maf'ul sukun. Kalau semisal Umi baca seperti ini, afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumuna am lakum kitabun fi termasuk matarik. Ayo, jangan terkecoh. Walaupun di situ ada huruf ya, itu bukan huruf lin. Kenapa ya di situ bukan huruf lin? Karena di situ sebelumnya berharapan kasrah dan Iya, pintar. Sekarang, yauma yukshafu an saqin wa yud'aun. Andin lagi. matlin karena situ ada wawu sukun, sebelumnya huruf yang berakhir fathah, setelahnya ketemu dengan sebab mat. Sebab matnya? Alif. Iya, sukun arifnya di huruf apa? Nun. Jadi kalau sukun arif itu dia dibaca sukun ketika waqaf. Tapi ketika kita membaca wasal sukunnya hilang. Nah, insya Allah sudah paham ya. Sekarang waktunya praktek. Jadi mencari matlin yang di akhir ayat sama yang di tengah ayat. Paham nggak yang di akhir ayat sama di tengah ayat? Paham kan? Nawi di tengah ayat itu berarti kayak tadi potongan. Iya, yang dipotong. Yang dibaca waqaf dan yang dibaca nanti dibaca satu persatu. Jadi bukan tugas kelompok ya. Ini tugas individu. Minimal mencari 5 dan harus bisa menjelaskan. Paham? Paham. Ada pertanyaan tentang matlin?
Insyaallah. Insya Allah. Tidak ada. Kalau begitu yang banyak penutup. Sebelum pelajaran ditutup, Umi bertanya tentang tajwid yang sudah dipelajari. Konsentrasi ya. Ini dibaca apa? Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Di situ ada berapa hukum tajwid? 4. 4. Apa saja? Fan iku ikhfa, Ya. talaku iku kata di wahum yatakho kata di juga. Hum ya. Oh, Orang. 5 berarti ada 5. Ayo. Ya itu berarti ini idhar syafawi. Hmm. Terus fan talaku wahum ya talkho iku kata di Ya. fatun iku mat'arif lisukun. Alhamdulillah. Sekarang ditutup Al-Qur'annya, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tadi apa koreksi dari Umi? 1. Asmaul hurufnya dipelajari lagi. Terus dilatih konsentrasi. Jadi belajar tahsin tajwid itu seperti kita belajar matematika kan. Jadi mata harus digunakan, telinga harus digunakan. Jadi ketika misal gurunya membacakan ini, telinganya dipakai, matanya langsung mencari. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa ngantuk. Diusahakan ketika belajar tajwid jangan ngantuk. Banyak-banyak berlatih soal. Jadi nanti berpasang-pasang ya. Kayak tanya-tanya. Misal nanti ini kamu bacain ayat. Ayo ini bacanya apa? Begitu juga kelompok sunyi. Ini kalau contoh bacaan ini apa? Seperti itu, ya. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.